Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rosalina, NPM 1811070192. Saya dari jurusan PAUD UIN Raden Intan Lampung, kelas E semester 4. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Baik, materi yang saya sampaikan di sini adalah resuman dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Baik, materi yang pertama yaitu deteksi dini tumbuh kembang AUD. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu konsep tumbuh kembang. Menurut Warks, menyatakan bahwa tumbuh kembang anak sangat berpengaruh oleh faktor perawatan dan pengaruh anak yang baik. Jadi, di sini telah dijelaskan bahwa perkembangan atau tumbuh kembang anak itu berpengaruh pada dan sangat berpengaruh terhadap pengaruh perawatan dari orang tuanya itu sendiri. Perawatan itu tersendiri itu mengacu pada pemberian nutrisi yang baik dan pengasuhan yang baik itu dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Perkembangan anak itu meliputi 4 aspek perkembangan, yaitu yang pertama psikomotorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak usia dini. Pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak sudah mampu bergerak seperti menggerak-gerakan bahunya atau tangannya, duduk, berdiri, dan berjalan. Dan pada usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah sangat aktif. Dia sudah mampu mengembangkan bahasanya dengan baik seperti ayah, bunda, atau A, I, U, dan seterusnya. Dan pada usia 4 sampai 6 tahun, anak di sini karakteristiknya sudah sangat baik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan bahasanya juga sudah sangat baik. Perkembangan kognitif dan daya pikirnya sangat pesat atau sudah nyambung dengan apa yang kita pertanyakan atau apa yang kita ucapkan kepada dirinya. Selanjutnya, deteksi dini tumbuh kembang anak atau balita adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyebab tumbuh kembang pada balita atau anak, baik itu prasekolah ataupun anak usia dini. Atau dapat kita singkat, apa itu deteksi tumbuh kembang anak usia dini? Agar kita bisa mengetahui apa-apa saja perkembangan atau pertumbuhan anak usia dini yang sudah dicapai ataupun tidak bisa ia capai. Baik, adapun kelebihan dari materi kelompok ini adalah materi yang disampaikan itu sudah sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Baik, adapun kekurangan dari materi kelompok pertama yaitu ada di poin kedua, yaitu karakteristik anak usia dini. Mereka hanya menjelaskan secara kelurusan, tidak satu persatu. Contohnya, seperti mereka hanya menyebutkan satu saja perkembangan, yaitu motorik kasarnya, dan mereka tidak menjelaskan perkembangan motorik halusnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu berkembang. Berkembang adalah bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan anak yang lebih kompleks. Meliputi kemampuan sensor motorik, berkomunikasi, kognitif, bersosialisasi, kemandirian, kreativitas, dan moral agama. Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar untuk anak supaya bertumbuh kembang yang optimal, yaitu kebutuhan fisik motorik atau fisik biologis, yaitu asuh, kebutuhan kasih sayang dan emosi, yaitu asih, dan kebutuhan stimulus atau asa. Baik, adapun zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik untuk anak usia dini yaitu yang pertama, air susu yang baik atau ASI ibu, energi, protein, lemak, hidrogen atau karbohidrat, dan vitamin dan mineral.
Baik, adapun kelebihan, ya materi yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah teori-teori yang digunakan dalam pembahasan materi ini sangat jelas dan sangat mudah dipahami dan sering digunakan oleh pemateri-pemateri yang lainnya. Baik, adapun kekurangan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah adapun mereka menjelaskan bagian gizi-gizi untuk anak usia dini. Mereka hanya menjelaskan untuk anak usia dini, tapi mereka tidak menjelaskan misalnya untuk kebutuhan gizi anak usia 0 sampai dengan 1 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang berjudul Perawatan Ibu Hamil atau Perkembangan Janin dari usia 0 bulan sampai dengan lahir dan tahapan merawat bayi dan manfaat ASI. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan ibu hamil itu sangat berpengaruh untuk kesehatan janinnya. Apabila ibu merasakan stres atau tak enak badan, maka bayinya akan merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Apabila nutrisinya tidak terpenuhi, maka secara otomatis nutrisi bayi atau janinnya tidak akan terpenuhi. Bahkan bayi atau janin yang ibu itu kandung akan tertular dengan penyakit yang diderita ibunya. Maka dari itu, kesehatan ibu hamil sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Adapun cara-cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil saat mengandung anaknya, yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi, minum vitamin yang sangat dianjurkan oleh dokter, olahraga yang ringan untuk kebugaran dirinya dan bayinya, dan selanjutnya menghindari atau mengurangi kebiasaan buruk seperti tidur di pagi hari. Yang selanjutnya, cairan tubuh atau cairan dalam dirinya harus terpenuhi dengan baik. Adapun menurut Muslihatun tahun 2010, rencana asuhan pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama, minuman bayi atau makanan bayi, pemberian ASI, buang air besar atau BAB, buang air kecil atau BAKS, dan yang terakhir yaitu tidur. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat ASI. Manfaat ASI di sini sangat berpengaruh dan sangat penting karena ASI bisa memenuhi kebutuhan ASA, ASI, dan ASUH. Tidak hanya kebutuhan itu saja. Manfaat ASI bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk bayinya, yaitu contoh kecilnya saja menaiknya berat badan pada anak usia dini. Baik, saya akan mengoreksi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Kelebihan dari materi ini, materinya sangat mudah untuk dipahami dan sudah cukup jelas. Dan adapun kekurangannya, materi yang mereka sampaikan di materi ini penyusunannya masih sedikit berantakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul Mengidentifikasi dan Menguraikan Deteksi Dini untuk Perkembangan Nilai Moral, Agama, Sosial Emosional, Kognitif, Bahasa, Fisik, Motorik, dan Seni. Yang pertama, aspek nilai moral dan agama. Di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi tercapainya perkembangan atau aspek moral dan agama. Yang pertama, anak mampu dan sudah bisa meniru gerakan-gerakan sholat. Yang kedua, mampu dan mulai memahami kapan ia akan mengucapkan terima kasih, salam, dan ucapan maaf. Aspek yang kedua yaitu aspek fisik motorik. Di sini terdapat 5 indikator yang mempengaruhinya. Indikator yang pertama, anak sudah mampu berjalan berjinjit. Dan indikator yang kedua, anak sudah mampu melompat ke kanan, ke kiri, dan ke depan dan ke belakang. Indikator yang ketiga, anak sudah mampu melempar dan menendang bola, dan bahkan menangkap bola. Indikator yang keempat, anak sudah mampu menari atau berjoget sesuai dengan irama.
Yang kelima, atau yang terakhir, anak usia dini sudah mampu naik turun tangga atau meloncat tanpa harus dipegang oleh orang tuanya. Adapun aspek yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa ini dipengaruhi oleh 4 faktor atau indikator, yaitu indikator yang pertama, anak sudah mampu mempermainkan kata-kata yang ia dengar atau mengucapkan berulang-ulang ucapan atau kata yang telah ia ucapkan. Yang kedua, anak sudah mampu menghafal atau mengingat secara otomatis lagu-lagu yang sangat sederhana. Yang ketiga, anak sudah mampu memahami dongeng atau cerita yang dia dengarkan. Yang terakhir atau yang keempat, anak sudah mampu menerima atau mendengarkan apa yang kita suruh kepada mereka. Adapun aspek yang terakhir yaitu aspek perkembangan seni. Aspek perkembangan seni ini dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu yang pertama, anak sudah mampu memahami bunyi-bunyian atau lagu-lagu yang kita perdengarkan. Yang kedua, anak sudah mulai tertarik dengan lagu yang kita berikan. Yang terakhir, anak sudah mampu meniru dan menarik kegiatan atau gerakan-gerakan yang kita gerakan atau orang lain gerakan. Baik, selanjutnya saya akan mengkritik materi yang telah mereka sampaikan. Yang adapun kelebihannya, materi yang dijelaskan sudah cukup jelas dan sangat mudah dipahami. Adapun kekurangan dari materi yang mereka sampaikan di sini, materi yang mereka sampaikan sangat terlalu singkat dan terlalu mudah untuk dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 yang berjudul Screening pada tumbuh kembang anak usia dini. Baik, alat-alat yang digunakan untuk melakukan screening pada anak usia dini yaitu yang pertama, kuesioner pra-screening perkembangan atau yang disingkat dengan KPSP atau KSPP. Alat yang kedua yaitu the Klompen Scanning the Text atau yang disingkat dengan DDST. Alat yang ketiga yaitu Surya Kartini. Yang selanjutnya teks daya lihat atau TDL. Yang selanjutnya tes daya dengar atau TDD. Yang selanjutnya kuesioner masalah mental emosional atau KMME. Adapun manfaat dari alat ukur ini, kita bisa dan membantu kita dalam melakukan screening deteksi tumbuh kembang anak usia dini, dan kita tidak mengalami kesalahan atau kesulitan dalam melakukan screening deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Baik, selanjutnya saya akan mengkritik kelebihan dan kekurangan materi yang disampaikan oleh kelompok ini. Kelebihannya, kita bisa mengetahui alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan screening pada deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Adapun kekurangan dari materi kelompok ini yaitu materi yang disampaikan oleh mereka sangat terlalu singkat dan sangat singkat sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6. Nah, di sini mereka sudah melakukan screening atau praktek lapangan. Di sini mereka praktek lapangannya seperti mereka sedang berbicara dan melihat perkembangan yang sudah dialami oleh anak usia dini. Misalnya, ada saya melakukan screening kepada orang tua salah satu dari anak usia dini yang bernama Ibu Siti. Nah, di situ saya melihat anaknya belum atau sudah bisa mengucapkan terima kasih saat dibantu. Nah, jadi kita di situ bisa menjelaskan bahwasanya anaknya ini sudah mampu mengucapkan terima kasih atau
kepada orang dewasa saat kebutuhannya dibantu oleh orang lain atau orang dewasa. Adapun contoh deteksi screening yang tidak terpenuhi, misalkan contohnya, ada seorang anak, dia tidak bisa meniru gerakan sholat. Nah, kita sebagai yang melakukan screening, kita tanyakan kepada orang tuanya, mengapa anaknya belum bisa dan belum mampu menirukan gerakan sholat. Nah, orang tuanya akan menjawab alasannya mengapa dan kenapa. Nah, di situ kita memberikan solusi atau masukan supaya anaknya ini sudah bisa dan mampu menirukan gerakan sholat. Baik, selanjutnya saya akan mengkritik materi yang disampaikan oleh kelompok ini. Nah, kelebihan dari kelompok ini yang pertama, kita bisa memahami dan bisa melakukan deteksi atau screening kepada orang tua, dan kita bisa mengetahui apa-apa saja pertanyaan yang diberikan kepada orang tuanya atau yang kita amati pada anak usia dini. Adapun kekurangan dari materi kelompok ini ialah kita melakukan screening ini lebih berpatokan mewawancarai orang tuanya, bukan anak usia dininya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 yang berjudul Proses Kehamilan dan Perkembangan Janin. Saya akan menjelaskan apa itu kehamilan. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh janin atau bayi dalam tubuh kita atau tubuh ibu yang sedang hamil. Kehamilan adalah suatu proses perkembangan janin dari usia 0 bulan sampai dengan tahapan persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pemberian alat kontrasepsi merupakan proses fisiologis dan keseimbangan. Agar menuju proses persalinan, nifas, dan berjalan yang normal, maka bayi atau ibunya, yang lebih tepatnya ibunya, harus menjalani kesehatan yang sangat-sangat baik. Dapat dijelaskan dalam tentang kesehatan ibu hamil dan bayinya, itu sudah dijelaskan sangat-sangat singkat dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Di situ kita sudah bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu diterapkan pada ibu yang sedang hamil dan perawatan bayi setelah lahir. Jadi pada intinya, isi dari Undang-Undang Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 itu mereka menjelaskan tentang hukuman atau kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi oleh pihak medis dan pihak keluarga dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan janin. Kelebihan dari materi ini adalah kita bisa mengetahui apa-apa saja perkembangan yang dialami oleh ibu saat hamil, dan materi yang disampaikan sudah cukup jelas. Dan selanjutnya saya akan memberikan kekurangannya. Kekurangan dari materi ini, di dalam materi sini pemateri terlalu banyak teori-teori yang digunakan. Jadi dan teori-teori yang digunakan tidak berkaitan satu sama lain. Sekian hasil resuman saya dari kelompok 1 dan sampai dengan kelompok 7. Semoga hasil resuman saya ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.